Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Rekan mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Jakarta yang saya hormati, pada pertemuan kedua ini, mata kuliah Politik Hukum, kita akan membahas tentang teori-teori politik hukum yang menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana hukum itu dibentuk, kemudian bagaimana hukum itu dijalankan, dan bagaimana hukum itu dikritisi. Dalam pembahasan ini tentang teori-teori politik hukum, yang pertama kita bahas intisari daripada teori hukum responsif dan otonom menurut Nonet dan Shelnick. Yang kedua, teori hukum progresif menurut Sajipto Raharjo. Dan yang ketiga, teori hukum dan kekuasaan menurut Weber, Mark Hammersmarsh. Yang pertama, teori hukum responsif dan otonom. Menurut Philip Nonet dan Philip Shelnick, membedakan klasifikasi dasar dari hukum di dalam masyarakat itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum otonom, bahwa hukum otonom adalah hukum yang berdiri sendiri, bersifat netral dan formal, juga menekankan kepada adanya kepastian hukum dan cenderung dalam pelaksanaan itu kaku. Artinya pelaksanaan adalah prosedural. Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif. Yang kedua, hukum responsif. Tentunya berbeda dengan hukum otonom. Hukum responsif ini peka terhadap kebutuhan masyarakat itu sendiri. Menerima berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Artinya menerima aspirasi sosial. Juga fleksibel dan adaptif. Juga hukum responsif ini mengutamakan keadilan substantif. Intinya bahwa hukum responsif, bahwa hukum itu harus melayani masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana perkembangan hukum itu ideal adalah dengan bergerak dari yang kondisi prosedural kaku atau otonom menuju yang bersifat responsif terhadap kebutuhan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, kita bahas tentang teori hukum progresif ya, menurut Profesor Sajipto Raharjo. Tentunya teori ini memiliki kontribusi yang sangat besar bagi dunia hukum di Indonesia. Gagasan beliau yang terkenal adalah bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Tentunya memiliki karakteristik bahwa hukum progresif ini tidak terikat secara kaku pada hukum yang tertulis, artinya pada teks yang tertulis. Namun dia itu berani melakukan terobosan demi keadilan itu sendiri. Dia mengutamakan hati nurani, moral, dan keadilan pada masyarakat. Artinya, hukum tidak boleh ditafsirkan ulang, bahkan dapat dilampaui demi keadilan itu sendiri. Jadi hukum itu harus hidup sesuai dengan perkembangan zaman, bergerak, juga berpihak pada keadilan, bukan sekedar aturan formal yang tertulis. Kemudian teori hukum yang ketiga yaitu teori hukum dan kekuasaan menurut Max Weber, Karl Marx, dan Jürgen Habermas. Mahasiswa sekalian, bahwa teori ini menjelaskan bahwa hukum itu tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan itu sendiri. Sebagai perspektif Max Weber, bahwa hukum ini berkaitan dengan legitimasi kekuasaan. Hukum adalah sebagai alat kekuasaan yang sah. Jadi dalam hal ini negara menggunakan hukum untuk mengatur masyarakat itu sendiri. Kemudian juga perspektif menurut Karl Marx, bahwa hukum itu menjadi alat dominasi, sehingga hukum itu dipengaruhi oleh struktur ekonomi di masyarakat. Dan hukum itu bisa dikatakan menjadi alat kepentingan kelas yang berkuasa. Kemudian selanjutnya
perspektif menurut Jurgen Habermas, bahwa hukum itu harus lahir dari adanya komunikasi yang rasional. Artinya hukum itu harus melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, Jurgen itu mengungkapkan bahwa hukum itu selalu berhubungan dengan kekuasaan. Tapi idealnya hukum itu harus dikontrol dengan adanya partisipasi masyarakat dan adanya rasionalitas publik itu sendiri. Jadi ada keterlibatan masyarakat dalam pembentukan hukum itu sendiri. Dari ketiga teori ini kita bisa menarik pemahaman ya ataupun garis kesimpulan bahwa hukum itu dalam pelaksanaan itu tidak netral. Hukum selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hukum selalu berada dalam tarik-menarik kepentingan antara keadilan dan kepentingan kekuasaan itu sendiri. Mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, dengan memahami teori-teori politik hukum ini, kita tidak hanya melihat hukum itu sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga bahwa hukum itu sebagai alat perubahan sosial, hukum sebagai refleksi kekuasaan itu sendiri. Dan hukum itu bagaimana? Itu kan untuk mencapai keadilan itu sendiri. Saya berharap rekan mahasiswa dapat berpikir kritis, tidak hanya menerima hukum apa adanya, apa yang dibaca, tetapi juga mampu mengkaji dan memperbaiki di kemudian hari. Tetap semangat bahwa kalian adalah calon pemikir dan penegak hukum di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.